Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen pada program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Dan saya mulai mengabdi di Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2018. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran Serdosmart tahun 2023. Adapun mata kuliah yang akan saya tampilkan pada kesempatan ini adalah mata kuliah Manajemen Olahraga. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan dipelajari mahasiswa pada semester 2. Deskripsi mata kuliah Manajemen Olahraga adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dapat memberikan mahasiswa gambaran tentang manajemen pada bidang keolahragaan, konsep, serta praktik seputar kegiatan manajemen olahraga, melingkupi berbagai segmen, teori, serta pengaplikasiannya. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendefinisikan unsur-unsur manajemen olahraga dan segmen industri, serta mendiskusikan sifat dan ruang lingkup peluang di dalam dan di seluruh segmen pada industri olahraga. Mampu menjelaskan pentingnya profesional dan mampu menunjukkan keterampilan dan sikap profesional yang kritis. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi tantangan utama dalam industri olahraga. Menjelaskan perbedaan dan relevansi konsep etika, hukum, dan sosiologi dalam manajemen olahraga. Materi yang akan mahasiswa pelajari pada mata kuliah ini meliputi filsafat dan teori manajemen olahraga, fungsi dan perencanaan manajemen strategis olahraga, pengorganisasian dalam olahraga, kepemimpinan dalam olahraga, pengambilan keputusan dalam olahraga, sumber daya manusia dalam olahraga, manajemen fasilitas olahraga, manajemen pemasaran olahraga, manajemen komunikasi olahraga, dan manajemen event olahraga. Sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini terdiri dari dua, yaitu pembelajaran secara luring atau luar jaringan, atau biasa disebut pembelajaran tatap muka, dan yang kedua adalah pembelajaran daring atau dalam jaringan, atau biasa disebut dengan pembelajaran tatap maya. Metode yang saya gunakan pada mata kuliah ini menggunakan metode presentasi kelas, diskusi, ceramah, dan observasi. Untuk kegiatan presentasi dan diskusi, saya meminta mahasiswa untuk membuat materi dalam bentuk flyer yang akan dibagikan kepada kelompok lain, dengan tujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk dapat bekerja sama, kreatif, berani berbicara, dan bertanggung jawab. Sumber materi diperoleh mahasiswa dari buku ajar, ditambah informasi dari artikel-artikel ilmiah, dan dari sumber-sumber lain yang relevan. Metode ceramah saya gunakan untuk memberikan penguatan dari materi yang telah dibawakan pada diskusi mahasiswa sebelumnya. Sedangkan metode observasi saya gunakan ketika semua materi pembelajaran telah tersampaikan, di mana mahasiswa akan melakukan observasi ke tempat-tempat yang menerapkan manajemen keolahragaan, lalu melaporkan hasil observasinya. Ada beberapa bentuk interaksi saya dengan mahasiswa dalam pembelajaran ini, meliputi interaksi melalui kegiatan presentase dan diskusi. Melalui kegiatan ini, saya dapat menggali potensi mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan perkuliahan, sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menyimak, mampu untuk memberikan pertanyaan, dan mampu untuk memberikan jawaban. Interaksi melalui grup mata kuliah menggunakan aplikasi WhatsApp yang bertujuan agar interaksi dengan mahasiswa dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pemberian informasi kepada mahasiswa dapat lebih efektif, serta memonitor perkembangan aktivitas observasi yang akan mereka kerjakan. Interaksi melalui aplikasi LMS UNM yaitu SyamOK, di mana
Materi yang telah dipelajari mahasiswa melalui presentase dan diskusi dapat mahasiswa baca kembali secara mandiri dengan mengunduh materi tersebut pada aplikasi LMS Syam OK. Melalui aplikasi ini juga, mahasiswa mengisi absensi perkuliahan di setiap pertemuannya. Untuk penilaian ataupun asesmen yang akan saya lakukan kepada mahasiswa, tentunya merujuk kepada peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar. Untuk bobot penilaian ini telah disampaikan sebelumnya kepada mahasiswa di awal perkuliahan, sehingga penilaian ini transparan dan akuntabel. Adapun bobot penilaian untuk mata kuliah ini yaitu untuk partisipasi aktif sebesar 15%, tugas sebesar 10%, kegiatan observasi sebesar 15%, nilai ujian tengah semester sebesar 25%, dan nilai ujian akhir semester sebesar 35%. Berikut adalah video contoh pembelajaran yang saya laksanakan secara offline atau tatap muka di dalam kelas. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan semua untuk kembali berkumpul. Ini kalau tidak salah minggu terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Betul, Dik? Oke, nanti kita lihat untuk pertemuan minggu depan. Kita lihat bagaimana kondisinya. Untuk hari ini adalah penampil ke tiga. Temanya kepemimpinan dalam olahraga. Setiap kelompok sudah mendapatkan flyer yang dibagikan oleh yang tampil hari ini. Sudah dipegang. Oke, sudah mulai ada poin-poin jadi sudah bisa dibaca-baca ya. Oke, tanpa mengurangi minat dari tim yang akan tampil, setiap yang akan tampil diberikan waktu sekitar kurang lebih 5 menit ya. Jangan terlalu lama. Inti materi sesuai dengan flyer yang dibagikan yang kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Mengerti ya? Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin muslim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Bapak Sulaiman SPDMPD karena menyediakan waktunya untuk membimbing kami agar berjalan presentasinya adalah orang yang telah memperoleh pendidikan kepemimpinan dan pendidikan lainnya sebelumnya. Yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap kedua teori di atas yang menganggap teori tersebut tidak benar keduanya. Menurut teori ekologis, untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, maka orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut standar Pesiagian, yaitu dan kepemimpinan. Dalam proses kepemimpinan, seorang pemimpin memiliki tipe gaya untuk memimpin anggotanya sehingga mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dari zaman dahulu sampai sekarang dapat digolongkan menjadi tiga tipe pemimpinan. Pemimpin sekarang sesuai dengan perkembangan para pemimpin sekarang sudah menggabungkan tipe pemimpinan. Ada yang menggunakan dua tipe kepemimpinan bahkan lebih. Adapun beberapa tipe yang gaya kepemimpinan pelatih. Pelatih adalah seorang profesional yang tugasnya membantu atlet dan tim olahraga dalam memperbaiki dan meningkatkan penampilannya. Berikut ini akan membahas gaya kepemimpinan yang seringkali dilakukan dengan atlet-atlet yang bimbang, gelisah dan merasa tidak pasti. Kepemimpinan otoriter pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan otoritas atau kewenangan untuk mengendalikan atletnya. Yang kedua, bersifat memerintah kepada atletnya. Yang ketiga, bertindak dengan cara yang dipengaruhi oleh perasaan tidak manusiawi atau impersonal. Seringkali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan. Ia memimpin dan mengawasi tindakan orang-orang yang menjadi bahwa
mana kayak apa istilahnya, kayak dongeng nih. Akhirnya ada yang mengantuk, ada yang sembarang akhirnya supaya tidak mengantuk. Nah, karena apa? Mungkin materi tidak terlihat atau tidak terdengar menarik. Itu feedback dari saya, ya, untuk perbaikan nanti umpamanya di mata kuliah lain. Dan juga saran untuk yang siap nanti tampil di minggu-minggu berikutnya. Jelas ya? Oke. Sekarang kalian yang pegang hasil flyer pembagian dari teman-teman kalian. Saya butuh 2 sampai 3 feedback sebelum kita kena jawab. Ayo, siapa bisa berikan feedback? Lihat dari materi apakah ada yang kurang, apa ada yang tidak sinkron atau apa? Ayo ke tangan. Ayo ke tangan. Yo, jangan ragu, jangan takut kritik temannya. Ini salah satu latihan dari kita diskusi. Ayo, coba. Roy mau Roy? Ada? Nah, Roy silakan. Jangan setiap ya, menggunakan atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu, mesti saya akan menanggapi salah satu isu dari flyer ini, yaitu pada tipe dan gaya pemimpin. Tadi dijelaskan tadi ada 5 tipe, tapi yang ditulis di sini hanya 4. Oke. Ya, berarti tidak sama ya disampaikan dengan apa yang diberikan di layarnya informasinya. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu yang didapatkan sama teman kalian. Jadi kelompok berapa Pak? Kelompok 7. Dari hasil menyimak tadi Anda sampaikan sampai berapa? Kalau tidak salah sampai 5 ya? 5 tipe dan gaya pemimpin. Sementara yang Anda berikan di flyer fisiknya itu hanya 4. Artinya ada sinkronnya di situ. Oke ya? Ada lagi? Ada lagi? Saya butuh lagi 1 orang yang bisa memberikan feedback kepada penampilan temannya. Ayo. Oke, boleh. Perihal flyer yang dibuat seperti ini mungkin bisa diteliti. Yang di sini kecekapan berpikir abstrak. Maksudnya flyer seperti ini kan buat yang lebih menarik. Ya memang lebih menarik, tapi usahakan juga ada hal-hal yang penting yang tidak menutupi apa yang mau disampaikan sama teman-teman. Contohnya kecekapan berpikir abstrak. Kalau orang-orang yang baru melihat kecekapan bisa kita bahasakan di sini kecekapan atau kecepatan atau lain-lainnya. Karena agak tertarik. Kalau saya nggak tertarik baca gini, terlalu mulai dari kalau mulai belajar dari media teman-teman, orang ini kayak kita kayak dapat modal karena hampa yang ada di bayar teman-teman itu masih tertarik. Berarti kalau dipaksa ingin terjadi, mungkin pembelajaran sama teman-teman itu. Jadi katakan pelajar seperti ini kan satu. Nah, usahakan bagaimana untuk yang dapat dibayar jadi tertarik membacanya. Sama itu juga yang kita rasakan teman-teman. Usahakan yang poin-poin pentingnya itu dikasih begini disensor tipe dan gaya pemimpin, ada ortografik. Kan ada beberapa teman-teman yang disampaikan itu tidak masuk dalam flyer. Jadi kita semakin kayak orang menerka gitu kan. Apa sih ini yang dibacakan di atas? Cuma penjelasan yang dibacakan. Sehingga kita tidak dapat titik poinnya yang paling penting. Supaya bisa kita tahu ini yang dibacakan teman-teman. Nah, itu saya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi saran dari misalnya kakak tingkat yang sementara ikut juga di sini. Saran yang sangat bagus. Oke, sekarang kita maju ke sesi berikutnya. Apakah yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki jalur pimpinan yang baik? Oke. Pak, dari kelompok 6. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kita cari 3. Siapa? Ayo ke tangan, siapa? Kalian boleh malu-malu ya, buat baku dan lagi. Punya kakak? Hah? Maju kakak, maju. Jangan ya. Otomatis dan interaktif. Apa yang kita minta? Serta langsungnya. Oke. Terima kasih. Serta langsungnya di lapangan. Sehingga bisa juga. Baik, seperti apakah contoh dari tipe dan gaya pemimpin dalam tipe otomatis dan interaktif? Oke, lanjut. Siapa lagi? Nomor 2, Pak. Silakan. Atasan di lingkungan masyarakat.
Bagaimana? Contoh? Contoh pemimpin yang tidak mempunyai atasan di lingkungan masyarakat. Saya belum dapat. Pemimpin yang tidak mempunyai atasan. Ayo, situ. Ada yang sebut? Oke. Kan dan dapat di teman yang materinya. Tipe sosial. Saya bacakan sini. Tipe sosial dia mengatakan bahwa ini kebalikan dari tipe yang pertama atau tipe identitas. Artinya kalau orang mau jadi pemimpin harus melalui apa? Harus melalui pilihan. Bagaimana kalau menjadi pemimpin bagus kan? Harus dilatih, harus dibiasakan. Harus lagi kalau perlu ada ujian-ujian, bukan ujian sih, maksudnya harus ada sesuatu yang dilewati dalam hidup yang membuat dia secara tidak langsung menjadi pemimpin. Ya contohnya, Arifah jadi ketua tingkat dulu awal-awalnya, jadi ketua tingkat bisa jadi mungkin ketua himpunan. Artinya apa? Tambah lama proses yang dilewati Arifah untuk menjadi pemimpin tambah lama, tambah besar, tambah berat, tanggung jawab juga tambah berat. Akhirnya secara tidak langsung Arifah menjadi seorang pemimpin dan sudah mempunyai kualitas seorang pemimpin. Lalu ada tipe Lalu ada tipe ketiga. Kenapa dia bilang situ? Teori ekologis. Ya betul. Nah, teori ekologis ini dia lebih merasa bahwa kepemimpinan itu muncul karena gabungan antara genetik dengan sosial. Jadi tadi di tipe dan gaya pemimpin. Yang pertama otokratik. Apa hasil yang kalian nyimak kalau otokratik itu apa? Apa di catatan kalian? Egois. Nah, kalau otokratik memang dia mau mengambil alih semua keputusan berasal dari dia. Oke, tadi sebenarnya dibacakan teman kalian cuma agak tidak jelas. Jadi sini saya baca beberapa poin. Dia itu menganggap organisasi sebagai suatu alat atau suatu mesin yang bekerja bersama-sama. Pemimpin itu yang menyala atau menghidup matikan mesin tersebut. Artinya apa? Kalau satu perangkat mesin tidak bekerja bagus, artinya apa? Contoh motor. Saya pemimpin adalah orang yang mengendarai motor tersebut. Tapi kalau kira-kira ban motor saya bocor, apa yang terjadi? Oke, apa lagi? Jadi saya harus apa kan? Egois toh? Nah, kalau otokratik belum tentu dia keras secara perintah, karena dia hanya berfokus pada tugas. Nanti tidak marah kalau tugas tidak jalan. Tapi kalau militeristik, mulai dari dia memberikan perintah itu sudah tidak sesuai. Oke, apa bedanya? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ferdi, yaitu apakah yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, yang akan terjadi itu adalah organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena pemimpin ini merupakan suatu patokan untuk anggotanya. Jika pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka organisasi tersebut akan mudah untuk maju. Sedangkan jika pemimpin tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Cukup? Silakan dulu. Kalau teman kelompoknya ada mau menambahkan? Cukup? Yes. Forum, apakah mau menambahkan atau mau menanggapi sebelum saya kembali ke sumber penanya? Ya, siapa tahu membantu? Pemimpin. Baik, kami akan menjawab lagi dari saudara dari input kepada pimpinan otoritas militeristik jawaban kami, yaitu contohnya seperti perusahaan tertentu harus melakukan banyak disiplin
pertama kita sudah bahas mengenai apa tadi? Sebab sungguhnya pemimpin. Oke, yang kedua tadi apa? Tipe dan gaya pemimpin. Dan ini apa-apa? Apa-apa? Identitas, lalu kemudian sosial, lalu tipe gaya pemimpin. Pertama, demokratik. Lalu paternas. Oke. Kalau kita dengar itu sebenarnya antara yang ini, kenapa? Hampir sama. Istilahnya kegiatan organisasi betul-betul di istilahnya di budaya atau dilaksanakan pelaksanaan organisasi itu betul-betul sumbernya dari pemimpin. Bawahan tugasnya hanya kerja dan kurang diberikan ruang untuk pengambilan keputusan. Oke, cuma perbedaannya kalau autokratik ya perintahnya jelas tapi tidak terlalu tegas, tapi kalau militer dia lebih tegas, tapi kalau paternalistik dia lebih ke masyarakat. Contohnya apa kalau paternalistik di masyarakat? Pemimpin paternalistik di masyarakat. Tapi kalau kayak komunitas, relawan-relawan, aksi-aksi sosial, ya jelas punya demokratis secara murni. Kenapa? Kegiatan betul-betul tujuannya diketahui. Contohnya kalau aksi sosial, kita tahu tujuan apa? Tidak ada kepentingan di situ. Nah, tapi kalau organisasi formal, ada tujuan organisasi yang jelas, ada target yang harus terpenuhi. Sehingga apa? Pemimpin yang berpikir harus berpikir memang lebih keras agar apa? Target terpenuhi contohnya. Program organisasi berjalan semua contohnya. Nah sehingga ya pemimpin kadang ini. Dan kalau bilang kayak pemimpinan itu mantap, ya. Kadang kita memang harus bersikap tegas. Tapi kalau bisa, ya demokrasi juga. Kapan dibutuhkan ketegasan? Contohnya. Kalau pemimpin, kapan dibutuhkan ketegasan? Kapan bisa pilih gaya demokratik, militeristik atau paternalistik? Kapan kita butuh itu gaya seperti itu? Apabila ada bawahan yang salah. Boleh, ada lagi. Kalau bawahan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan contohnya, tupoksinya, nah itu tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, artinya mungkin tegas boleh, untuk tegasnya mungkin secara lisan boleh, kalau lisan artinya militeristik. Kalau mungkin secara organisasi mungkin dikasih keluar lagi surat, biasa SP, nah itu tipe autokratik. Kenapa ini? Tegas dong. Tapi kalau tidak butuh demokratis, kapan kita harus bersikap demokratis? Kapan kira-kira? Waktu apa? Pas apa? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke ranah olahraga. Ini juga yang tadi tidak dibahas sama pemateri. Padahal jelas di materi yang saya kasihkan di pegang. Yang pertama, gaya kepemimpinan bersama autoriter. Lalu kemudian ada demokratis. Ini kalau sudah di ranah olahraga ya. Gaya kepemimpinan, gaya kepelatihan, gaya pelatih. Lalu kemudian ada atlet oriented. Dan nama di situ? Tidak.
nambah ini tadi, nambah ini. Tapi kalau kalian perhatikan ya, pertama sebaiknya kalau kita sudah kenal dengan hati. Kapan kita tidak kenal dengan hati, tiba-tiba kooperasi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Udah biasa tidak ada lebih aktif. Terus kapan kita ketika kita mau latihan intensitas tinggi, pernah dirasa intensitas tinggi yang beda sekali nih? Pernah rasakan kan? Bagaimana dia dilakukan kita? Apa bahasanya pelatihan? Pasti kita pakai pasain, betul tidak? Masa begitu tambah sedikit, betul tidak? Nah, dia pakai untuk saat itu dia pakai cara detail. Gunanya apa? Kalian bisa push diri kalian sendiri. Karena kalau saya yakin kalau kalian anggaplah disuruh latihan mandiri, baru latihan intensitasnya berat, baru tidak ada pelatihan berat kira-kira kalian lakukan. Apa yang menjadi pikirannya pelatih? Ini. Kan ini mau dikasihkan atlet ya kan. Tapi kalau sementara mungkin jalan program latihan, kalau kita pakai gaya kepemimpinan atlet oriented, kita jadi sama kita bikin apa? Padahal kan kita mau menyelesaikan program latihan atau kelas oriented. Jadi sebenarnya kita ada target hari ini atlet harus begini, latihan fisiknya ini, latihan tekniknya ini. Minggu depan siapa kelompok yang tampil? Kelompok 4 yang sekarang paling sedikit anggotanya. Oke, kalau sudah cukup, sekarang saya sudah pasang aksen di Samoke. Silakan aksen pribadi dulu semua. Buka HP-nya, saya sudah pasang di aplikasi Samoke. Saya makanya kalau setelah dia proposal dia tampil. Mumpung masnya lagi proyektornya di Prodi. Untuk materi hari ini dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, materi yang saya kasihkan khusus untuk perkelompok yang sudah terlewati dan kalian mau baca-baca ulang, mau belajar mandiri. Ini kan kayak tadi, ini kan belum lengkap kalian pelajarkan. Nah, kalau kalian pelajari bisa nanti cek di Samoke, nanti ada materi. Ya, saya rasa cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, diskusi hari ini ada istilahnya manfaat yang bisa kita ambil, terutama mengenai tema kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.